Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Slamet Widodo, SPD MKes, dan Ibu Dosen Dr. Andi Hudia, MPD, pada mata kuliah Manajemen Strategis Ketatabogaan, serta teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya mengenai olahan tempe. Sebelum masuk ke pemaparan hasil ujian tengah semester saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 230207602004, Prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun materi-materi yang sudah didiskusikan antara lain gastronomi, food style, food photographer, food design, research and development chef, food writer, dan food artist. Topik yang saya angkat yaitu pepes tempe. Baik, langsung saja saya mulai dari gastronomi. Apa sih gastronomi itu? Gastronomi jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gastronomi mempunyai makna seni menyiapkan hidangan yang lezat. Namun, gastronomi juga kerap dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan seni, filosofi, sosial, budaya, hingga antropologi suatu makanan. Sejarah dan asal-usul pepes tempe. Pepes tempe merupakan hidangan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Sejarah pepes tempe dapat ditelusuri dari kebiasaan masyarakat Jawa Barat dalam membungkus makanan dengan daun pisang atau daun kelapa sebelum proses pengukusan atau pembakaran. Pepes tempe menjadi salah satu warisan kuliner Indonesia yang terkenal karena rasa gurih tempe yang dipadu dengan rempah-rempah khas. Bahan baku pepes tempe. Bahan utama dalam pembuatan pepes tempe adalah tempe yang terbuat dari kedelai. Selain tempe, bumbu-bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, daun jeruk, dan kunyit juga digunakan untuk memberikan cita rasa khas pada pepes tempe. Pepes tempe juga dibungkus dengan daun pisang atau daun kelapa untuk memberikan aroma khas pada hidangan ini. Teknik memasak pepes tempe. Teknik memasak pepes tempe umumnya melibatkan proses pengukusan atau pembakaran. Tempe yang telah dibumbui dengan rempah-rempah dibungkus dengan daun pisang atau daun kelapa, kemudian dikukus atau dibakar hingga matang. Proses memasak ini bertujuan untuk menghasilkan tekstur tempe yang lembut dan aroma rempah yang meresap sempurna. Rasa dan aroma pepes tempe. Rasa pepes tempe umumnya gurih dengan sentuhan pedas dan rempah yang khas. Aroma pepes tempe sangat tergantung pada bumbu-bumbu rempah yang digunakan, seperti aroma harum daun jeruk, lengkuas, dan kunyit yang menyatu dengan tempe. Rasa dan aroma pepes tempe dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing, baik dalam tingkat pedas, gurih, maupun aroma rempah yang diinginkan. Penyajian pepes tempe. Pepes tempe biasanya disajikan dalam keadaan hangat sebagai hidangan utama. Penyajian pepes tempe dapat dilengkapi dengan nasi putih, sambal, irisan mentimun, atau lalapan segar sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Penataan pepes tempe di atas piring atau alas yang estetis juga dapat meningkatkan nilai visual hidangan. Inovasi dalam pepes tempe. Dalam perkembangannya, pepes tempe juga mengalami inovasi dalam variasi bumbu, tambahan bahan, dan cara penyajian. Beberapa inovasi pepes tempe modern termasuk penggunaan bumbu-bumbu baru, tambahan sayuran, atau penyajian dalam bentuk yang kreatif untuk menarik minat konsumen. Inovasi ini bertujuan untuk menjaga keberagaman dan Baik, pembahasan materi selanjutnya yaitu food style. Apa sih food style itu? Food style mengacu pada konsep presentasi dan penyajian hidangan dengan gaya yang menarik, estetis, dan sesuai dengan tren kuliner saat ini. Food style tidak hanya menitik beratkan pada rasa dan aroma hidangan, tetapi juga pada tampilan visual yang memikat dan mengundang selera. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai food style pada gambar pepes tempe di atas. Penataan pepes tempe. Penataan pepes tempe merupakan langkah
penting dalam food styling. Pepes tempe disusun dengan pola tertentu di atas piring. Penyajian untuk menciptakan tampilan yang estetis dan menarik. Penataan yang simetris atau berpola dapat meningkatkan nilai visual hidangan. Yang kedua, penggunaan warna. Kombinasi warna hijau dari daun pisang dengan warna kuning tempe dapat menciptakan kontras yang menarik dan memperindah tampilan hidangan. Yang ketiga, garnish. Garnish tomat cherry, jeruk nipis, dan lainnya digunakan untuk menambahkan sentuhan akhir pada pepes tempe. Garnish yang dipilih sesuai dengan tema dan warna hidangan, serta dapat memberikan sentuhan estetika yang memikat. Yang keempat, penggunaan piring dan alat makan. Pemilihan piring dengan desain menarik atau alat makan yang unik dapat meningkatkan kesan visual hidangan. Piring yang dipilih sudah sesuai dengan tema dan gaya penyajian pepes tempe. Yang kelima, tekstur. Memperhatikan tekstur lembut tempe yang kontras dengan tekstur renyah daun pembungkus atau tambahan bahan lainnya dapat menambah dimensi visual pada hidangan. Yang keenam, kreativitas. Potongan bulat pada tempe, penggunaan hiasan yang unik adalah contoh kreativitas dalam food styling pepes tempe. Kreativitas ini dapat membuat pepes tempe menjadi lebih menarik dan memikat bagi para penikmat. Pembahasan materi selanjutnya yaitu food photographer. Apa sih food photographer itu? Seorang food photographer yang memiliki keahlian khusus dalam mengambil gambar makanan, termasuk pepes tempe, dengan tujuan untuk menciptakan gambar yang menarik, menggugah selera, dan memperlihatkan keindahan dan detail dari hidangan tersebut. Fotografi makanan memainkan peran penting dalam industri kuliner karena gambar-gambar yang menarik dapat meningkatkan minat dan keinginan konsumen untuk mencoba hidangan tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai food photographer pada pepes tempe. Yang pertama, pencahayaan. Food photographer memperlihatkan pencahayaan yang tepat untuk mengambil gambar pepes tempe. Pencahayaan yang baik dapat menyoroti detail, tekstur warna, dan tekstur pepes tempe sehingga terlihat menggugah dan menggiurkan. Yang kedua, komposisi. Food photographer memperhatikan komposisi gambar untuk memastikan pepes tempe terlihat menarik dalam frame. Pengaturan komposisi yang baik dapat menciptakan tampilan yang estetis dan mengundang selera. Yang ketiga, detail. Food photographer fokus pada menangkap detail-detail kecil dari pepes tempe seperti tekstur tempe, warna bumbu, dan hiasan garnish. Detail-detail ini dapat menambah nilai visual dan membuat gambar pepes tempe lebih menarik. Yang keempat, background. Pemilihan background yang tepat juga penting dalam food photographer. Background yang sesuai dapat menonjolkan pepes tempe sebagai subjek utama dan menciptakan kontras yang menarik. Yang kelima, styling. Food photographer juga terlibat dalam food styling, yaitu penyusunan dan penataan elemen-elemen di sekitar pepes tempe untuk menciptakan tampilan yang menarik dalam gambar. Yang keenam, editing. Setelah pengambilan gambar, food photographer juga melakukan proses editing untuk memperbaiki warna, kontras, dan detail gambar pepes tempe agar terlihat lebih menarik dan profesional. Pembahasan materi selanjutnya yaitu food design. Apa sih food design itu? Food design melibatkan konsep, estetika, dan presentasi dari hidangan pepes tempe secara menarik dan menggugah selera. Food design tidak hanya menekankan pada rasa dan aroma hidangan, tetapi juga pada tampilan visual yang menarik dan menggugah selera. Gambar di atas menunjukkan pentingnya food design yang dimana kreativitas dalam menata makanan sedemikian rupa sehingga enak untuk dipandang dan menggugah selera. Pada pepes tempe yang ada pada gambar di atas juga terdapat beberapa garnish yakni daun kemangi dan irisan cabai menambah nilai estetika pada hidangan. Kombinasi dari warna hijau dari daun pembungkus dan daun kemangi serta warna kuning pada tempe menciptakan kontras yang menarik dan memperindah tampilan pepes tempe. Pembahasan materi selanjutnya yaitu Research and Development Chef. Apa sih Research and Development Chef itu?
Research and Development Chef atau R&D Chef merupakan proses yang melibatkan eksplorasi, inovasi, dan pengembangan terhadap hidangan untuk meningkatkan kualitas, cita rasa, dan nilai tambah dari hidangan tersebut. R&D Chef bertujuan untuk memperkenalkan variasi baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan memenuhi selera konsumen yang terus berkembang. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Research and Development Chef pada pepes tempe. Yang pertama, eksplorasi bahan baku. Eksplorasi bahan baku dalam Research and Development Chef pepes tempe melibatkan penelusuran dan penelitian terhadap berbagai jenis tempe, bumbu-bumbu rempah, dan daun pembungkus yang dapat digunakan untuk menciptakan variasi rasa, tekstur, dan aroma yang baru dan unik. Proses eksplorasi ini memungkinkan untuk menemukan kombinasi bahan baku yang optimal untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman pepes tempe. Yang kedua, inovasi rasa dan aroma. Inovasi rasa dan aroma dalam R&D Chef pepes tempe melibatkan pengembangan kombinasi bumbu-bumbu rempah yang baru dan unik untuk menciptakan cita rasa yang berbeda dan menarik. Penelitian ini dapat mencakup penggunaan rempah-rempah tradisional atau eksperimen dengan bumbu-bumbu baru untuk menciptakan variasi rasa yang sesuai dengan selera konsumen modern. Yang ketiga, pengembangan teknik memasak. Pengembangan teknik memasak dalam R&D Chef ini pepes tempe bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi hasil, dan kualitas akhir pepes tempe. Ini dapat melibatkan penelitian terhadap proses pengukusan, pembakaran, atau metode memasak lainnya untuk mencapai tekstur yang lebih baik dan rasa yang lebih kaya. Yang keempat, penelitian kandungan gizi. Penelitian kandungan gizi dalam R&D Chef pepes tempe penting untuk memastikan bahwa hidangan ini memberikan nilai gizi yang baik bagi konsumen. Penelitian ini melibatkan analisis kandungan gizi dari tempe, bumbu-bumbu rempah, dan daun pembungkus yang digunakan dalam pepes tempe untuk memastikan bahwa hidangan ini memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Yang kelima, uji coba pasar. Uji coba pasar merupakan langkah penting dalam R&D Chef pepes tempe untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari konsumen terkait dengan rasa, tekstur, harga, dan kemasan pepes tempe. Hasil dari uji coba pasar ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap produk sebelum diluncurkan secara luas ke pasar. Yang keenam, pengembangan packaging. Pengembangan packaging dalam R&D Chef pepes tempe melibatkan desain, kemasan yang menarik, fungsional, dan praktis untuk meningkatkan daya tarik dan daya tahan produk. Packaging yang baik juga dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk dan nilai tambah yang ditawarkan. Pembahasan materi selanjutnya yaitu Fruitwriter. Apa sih Fruitwriter itu? Fruitwriter adalah seorang penulis yang memiliki keahlian khusus dalam menulis tentang makanan, termasuk pepes tempe, dengan tujuan untuk menginformasikan, menginspirasi, dan mengedukasi pembaca tentang aspek-aspek kuliner yang terkait dengan hidangan tersebut. Fruitwriter memainkan peran penting dalam mempromosikan, mengulas, dan mendokumentasikan berbagai aspek, mulai dari sejarah, resep, hingga pengalaman pribadi dalam menikmati hidangan tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Fruitwriter pada pepes tempe. Yang pertama, menulis resep. Fruitwriter pepes tempe dapat menulis resep pepes tempe yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami. Resep harus mencakup daftar bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah pembuatan yang sistematis, serta tips dan saran tambahan untuk memastikan pembaca dapat menghasilkan pepes tempe yang lezat dan autentik di rumah. Yang kedua, ulasan kuliner. Fruitwriter pepes tempe dapat melakukan ulasan kuliner yang mendalam tentang pepes tempe. Ulasan ini mencakup penilaian terhadap rasa, tekstur, aroma, dan presentasi pepes tempe dari berbagai tempat atau produsen. Ulasan kuliner memberikan panduan kepada pembaca untuk memilih dan menikmati pepes tempe yang berkualitas. Yang ketiga, aspek sejarah dan budaya. Fruitwriter pepes tempe juga dapat menelusuri aspek sejarah dan budaya terkait dengan hidangan ini. Penjelasan tentang asal-usul, perkembangan, dan nilai budaya dari pepes tempe dapat memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan signifikan hidangan ini dalam konteks budaya Indonesia. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Food writer pepes tempe dapat berbagi pengalaman pribadi dalam menikmati pepes tempe. Cerita personal ini mencakup pengalaman unik, kesan, rekomendasi dari food writer tentang tempat atau cara menikmati pepes tempe yang istimewa. Pengalaman pribadi dapat memberikan sentuhan emosional dan membuat pembaca merasa terhubung dengan hidangan tersebut. Yang kelima, tren kuliner. Food writer pepes tempe dapat mengikuti dan menulis tentang tren kuliner terkini yang terkait dengan pepes tempe, menyampaikan informasi tentang inovasi dalam penyajian, variasi rasa, atau penggunaan bahan baku lokal yang baru, dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi pembaca dalam menikmati pepes tempe dengan cara yang berbeda dan menarik. Yang keenam, edukasi gizi. Food writer pepes tempe juga dapat memberikan informasi mengenai nilai gizi dari pepes tempe, manfaat kesehatan yang dimilikinya, dan tips sehat dalam menikmati hidangan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Edukasi gizi ini membantu pembaca untuk memahami manfaat kesehatan dari pepes tempe dan cara menikmatinya secara seimbang dalam pola makan sehari-hari. Dan pembahasan materi terakhir yaitu food artist. Apa sih food artist itu? Food artist adalah seorang seniman yang memiliki keahlian khusus dalam menciptakan presentasi visual yang estetis dan kreatif. Food artist memadukan elemen-elemen seni dan kreativitas untuk menciptakan tampilan yang memukau, menggugah selera, dan memikat mata para pembeli atau pengunjung restoran. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai food artist pada pepes tempe. Yang pertama, kreativitas dalam penyajian. Food artist pepes tempe menunjukkan kreativitas mereka dalam penyajian dengan menciptakan tampilan yang unik dan menarik. Mereka dapat menggunakan berbagai teknik kreatif seperti carving, layering, atau molding untuk menciptakan presentasi yang artistik dan mengundang selera. Yang kedua, penggunaan warna dan kontras. Penggunaan warna dan kontras yang cerdas dapat meningkatkan estetika penyajian pepes tempe. Kombinasi warna yang kontras seperti hijau daun pembungkus dengan warna kuning tempe atau warna merah dari cabai dapat menciptakan tampilan yang menarik dan memikat mata pembeli atau pengunjung restoran. Yang ketiga, teknik-teknik spesifik. Food artist pepes tempe menguasai berbagai teknik spesifik seperti carving, piping, atau plate painting untuk menciptakan tampilan yang unik dan artistik. Mereka dapat mengukir tempe, membuat pola dengan menggunakan alat semprot, atau melukis di atas piring untuk menciptakan presentasi yang menarik dan unik. Yang keempat, detail dan presisi. Food artist pepes tempe memperhatikan detail dan presisi dalam setiap elemen penyajian. Mereka menciptakan hiasan-hiasan yang rumit dan halus untuk menambah nilai visual hidangan dan menciptakan tampilan yang menawan dan menggugah selera. Yang kelima, penggunaan props dan aksesoris. Food artist pepes tempe dapat menggunakan props dan aksesoris tambahan seperti piring khusus, alat makan unik, atau hiasan lainnya untuk memperkaya tampilan pepes tempe. Penggunaan props dan aksesoris yang tepat dapat menambah nilai visual dan menciptakan atmosfer yang sesuai dengan konsep penyajian. Yang keenam, konsistensi dan estetika. Konsistensi dan tampilan dan estetika penyajian pepes tempe sangat penting. Food artist memastikan bahwa setiap elemen penyajian mulai dari warna, tekstur, hingga garnish sejalan dan menciptakan tampilan yang harmonis dan menarik. Konsistensi ini membantu menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan dan memuaskan bagi konsumen. Baik, itulah hasil pemaparan ujian tengah semester manajemen strategis ketatabogaan saya mengenai olahan tempe, yaitu pepes tempe. Selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan saya tentang pepes tempe. Pepes tempe merupakan salah satu olahan tempe yang khas dari Indonesia. Terbuat dari tempe yang dibungkus dengan daun pisang atau daun kelapa, kemudian dikukus atau dibakar dengan bumbu rempah khas. Pepes tempe memiliki cita rasa gurih, pedas, dan rempah yang khas, serta tekstur yang lembut dari tempe
yang dikukus atau dibakar. Dalam penyajiannya, pepes tempe dapat dihias dan disajikan secara estetis oleh food artist untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mengunggah selera. Penggunaan warna, kontras, teknik-teknik spesifik, detail, presisi, props, dan konsistensi dan estetika dalam penyajian pepes tempe dapat meningkatkan nilai visual dan daya tarik hidangan tersebut. Selain itu, pepes tempe juga memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein dari kedelai dan serat dari tempe. Edukasi gizi tentang manfaat kesehatan tempe sebagai sumber protein nabati dan nutrisi penting lainnya juga penting untuk disampaikan pada konsumen. Dengan kombinasi rasa yang lezat, tampilan yang menarik, dan nilai gizi yang baik, pepes tempe merupakan salah satu hidangan tradisional Indonesia yang lezat, sehat, dan menggugah selera. Melalui inovasi, kreativitas, dan pemahaman mendalam tentang pepes tempe, kita dapat terus mengapresiasi dan mengembangkan hidangan itu sebagai bagian dari warisan kuliner Indonesia yang beragam dan kaya akan cita rasa. Pepes tempe tidak hanya menjadi hidangan lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Indonesia yang patut dilestarikan dan dinikmati oleh generasi mendatang. Setelah pembacaan kesimpulan dari olahan tempe tadi, maka berakhirlah presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.